Mandiri itu kan bayarnya per kepala, Kak Dani. Betul, per kepala. Kalau untuk segmen pekerja penerima upah badan usaha itu iurannya cukup pekerja saja, tapi sudah mengcover 5 orang yang ada di KK. 5 orang. Kalau kelas itu sebenarnya ditentukan dari iurannya tadi. Kalau misalkan iurannya di atas gajinya di atas 4 juta, itu kelasnya dia akan mendapatkan di kelas 1. Oke. Tapi kalau gajinya di bawah 4 juta, dia nanti kelasnya ada di kelas 2. Misalkan bekerja di badan usaha, kemudian mungkin untuk orang tuanya atau mertuanya, bahkan anaknya yang udah lebih dari 3, itu bisa didaftarkan ke program JKN juga dari segmen pekerja tadi. Istilahnya menjadi keluarga tambahan. Halo Sobat JKN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pandai JKN, podcast informasi dan edukasi program JKN bersama saya Dani. Nah, saat ini di episode kali ini sudah bersama saya salah satu narasumber dari BPJS Kesehatan sekaligus runnernya BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Mas Nana. Halo, pagi Kak Dani. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Luar biasa, semangatnya nular nih karena runner. Kesibukannya apa Mas saat ini? Kalau saya sih setiap pagi harus dibiasakan buat lari, Kak Dani. Lari setiap hari karena selain kita bekerja di BPJS Kesehatan, kita juga harus selalu menjaga kesehatan. Ya baik. Nah, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, lebih baik sebelum kita masuk ke inti pembahasan, Mas Nanang monggo memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat JKN. Baik, terima kasih Kak Dani. Perkenalkan dulu, nama saya Nanang Setia Karya. Di sini saya selaku petugas Relationship Officer dari BPJS Kesehatan Malang. Jadi kalau petugas Relationship Officer itu tugasnya adalah menghandle seluruh badan usaha yang ada di wilayah Malang Raya, Kak Dani. Oke, siap. Berarti memang Mas Nanang ini semacam pusatnya ya. Kalau semisal ada badan usaha yang mau mendaftarkan karyawannya, mau minta informasi itu hubungi Mas Nanang begitu. Betul, Kak Dani. Oke, siap. Nah, mungkin ini sebagai informasi kepada Sobat JKN bahwa hari ini kita akan membahas terkait dengan kepesertaan pekerja penerima upah badan usaha. Seperti itu ya Mas Nanang ya. Mungkin sebelum kita masuk lebih dalam ke inti pembahasan, kita kulik informasi terlebih dahulu nih terkait ketentuan-ketentuan terkait dengan kepesertaan PPUBU itu seperti apa ya Mas Nanang? Baik, jadi gini Kak Dani, terkait pendaftaran pekerja penerima upah dari segmen badan usaha, sebenarnya itu ada ketentuannya di Perpres 82 tahun 2018. Jadi bunyinya setiap pekerja yang bekerja itu wajib didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Gitu. Oke, berarti memang wajib ya. Betul setiap sekali. badan usaha itu yang harus memiliki SIUP atau apa itu bagaimana ya Mas? Betul, jadi SIUP itu merupakan legalitas dari sebuah badan usaha. Oke, jadi setiap orang yang memiliki badan usaha itu harus mendaftarkan diri dan karyawannya begitu ya? Betul, tanpa melihat jumlah karyawannya ada berapa. Oke. Itu meskipun satu, itu juga harus didaftarkan, harus registrasi gitu sekali. ya. Oke, siap. Nah, mungkin untuk besaran iurannya nih Mas, kadang kan ada yang tanya, aku kerja di situ, nah itu potongannya itu berapa gitu Mas? Nah, betul. Jadi kalau untuk segmen PPU badan usaha itu iurannya lebih efisien, Kak. Jadi kalau peserta mandiri mungkin Sobat JKN yang ada di wilayah Malang Raya sudah pernah dengar ya. Jadi kalau iuran mandiri itu kan bayarnya per kepala, Kak. Betul, per kepala. Kalau untuk segmen pekerja penerima upah badan usaha itu iurannya cukup pekerja saja, tapi sudah mengcover 5 orang yang ada di KK. 5 orang yang ada di KK itu termasuk berarti pekerjanya, kemudian suami atau istri, kemudian 3 anak. Oh, 3 orang anak. Jadi memang enak ya yang kerja satu, tapi udah satu keluarga nih yang ditanggung seperti itu. Ya itulah kelebihannya untuk segmen pekerja penerima upah. Oke, siap. Nah, kemudian untuk proporsinya nih Mas, kira-kira apakah memang dipotong berapa persen dari gaji karyawannya atau seperti apa? Jadi untuk proporsi iurannya segmen PPU badan usaha itu untuk 1%-nya dipotongkan dari gaji kita. Kemudian yang 4% itu dibantu oleh pemberi kerja. Pemberi kerja itu ya yang
perusahaannya itu tadi. Oke, 1% itu dari gaji pegawainya dipotong oleh langsung dari badan usahanya ya? Betul sekali. Oke, kemudian yang 4% itu dibayarkan dari pemberi kerja. Jadi kalau total semuanya iurannya 5%. 5%. Kalau dihitung itu lebih murah harusnya ya Mas ya, Sangat daripada peserta mandiri ya. Cuman meskipun murah, kita bukan asuransi yang murahan kan. Oh, kualitas tetap nomor satu begitu ya. Oke. Nah, kemudian besarannya ini Mas, kalau semisal dari ada nggak plafon atas maupun bawahnya untuk menghitung 5% itu? Jadi gini, sesuai dengan ketentuan yang ada di Perpres 82 tahun 2018, apabila gaji karyawan itu di atas 12 juta, maka yang menjadi acuan untuk iurannya itu adalah maksimal 12 juta tadi. Tetapi kalau misalkan gaji karyawan itu di bawah UMK, maka yang menjadi batas bawahnya adalah UMK yang berlaku di wilayah itu Kak Dani. Oh begitu, jadi batas bawahnya meskipun dia gajinya misalkan 1 juta, tapi saya rasa sekarang nggak ada yang gaji 1 juta ya Mas ya? Ada sebenarnya. Oh ada. Oh berarti tetap yang kita pagu bawahnya itu UMK. Betul, yang berlaku di kota tersebut. Iya, Oke, kalau misalkan nggak di kota Malang ini ya batas bawahnya ya sekitar 3.309.144. Oke. Iurannya per kakaknya hanya 165.000. 165.000 udah sudah untuk satu kartu. kakak. Wah ya murah Mas. Iya kan berarti kalau misal kelas 1 aja tuh 150 dikali 5 misalkan itu sudah berapa? Iya. Itu cuma 165. 165 sudah mendapatkan haknya yang di kelas 2. Di kelas 2. Oh itu gimana pembagiannya kelas 1 2 3-nya itu? Jadi Mas? gini Kak Dani, kalau kelas itu sebenarnya ditentukan dari iurannya tadi. Kalau misalkan iurannya di atas gajinya di atas 4 juta, itu kelasnya dia akan mendapatkan di kelas 1. Oke. Tapi kalau gajinya di bawah 4 juta, dia nanti kelasnya ada di kelas 2. Oh, jadi untuk segmen pekerja penerima upah itu kelasnya paling rendah itu kelas 2. Jadi tidak ada yang kelas 3. Berarti di atas 4 juta udah kelas 1. Betul sekali. Luar biasa, berarti memang sangat banyak manfaatnya ini ya Mas ya, daripada kita harus membayar PBPU gitu ya, peserta PBPU seperti itu. Nah, tadi sempat dibahas bahwa untuk yang mendapat cakupan kepesertaan jika memang satu pekerja itu adalah 5 anggota keluarga termasuk pekerjanya. Betul. Nah apabila nih Mas saya punya mertua atau enggak orang tua yang ingin saya tambahkan seperti itu, ketentuannya bagaimana Mas? Jadi gini, pertanyaan yang bagus ini. Jadi untuk sobat JKN di Malang Raya khususnya termasuk para runners ya, kalau misalkan bekerja di badan usaha, kemudian mungkin untuk orang tuanya atau mertuanya bahkan anaknya yang udah lebih dari 3 itu bisa didaftarkan ke program JKN juga dari segmen pekerja tadi, istilahnya menjadi keluarga tambahan. Bayarnya cukup murah, hanya 1% dari gajinya tadi. 1% dari per kepala yang didaftarkan. Per kepala yang didaftarkan. Kelasnya udah sama, udah dapat kelas 2. Langsung kelasnya sama berarti dengan pekerja. Iya, bayangkan kalau diikutkan yang pekerja segmen mandiri PBPU itu kalau kelas 2 bayarnya 100.000. Itu cuma 1%. Iya, ini hanya 1% dari gaji. Oke, berarti setiap penambahan satu anggota keluarga itu 1% ya Mas ya. Nanti kalau misalkan 2 ya 2% seperti itu. Luar biasa sih, ini sangat memudahkan karena sangat murah tapi tidak murahan. Seperti itu. Iya. Kemudian nih Mas, saya pernah ada sharing dari Sobat JKN terkait dengan anak PPUBU. Itu kan mungkin saat ini masih ada yang kuliah umurnya 22 tahun. Nah, ketentuan seperti itu bagaimana Mas? Jadi kalau untuk anak itu didaftarkan maksimal sampai dengan usia 25 tahun dengan persyaratan salah satunya dia belum berkeluarga atau belum menikah. Oke. Kemudian yang kedua masih menempuh pendidikan formal. Untuk memperpanjang keaktifan kepesertaannya pun lebih mudah karena untuk segmen pekerja penerima upah badan usaha itu kita memberikan aplikasi tersendiri namanya aplikasi EDABO, elektronik data badan usaha. Jadi pekerja tidak perlu datang ke kantor BPJS untuk melaporkan terkait perpanjangan keaktifannya tadi. Jadi cukup mengupload surat keterangan kuliah atau bukti bayar
UKT. Oh, juga yang bisa. SPP tiap bulan itu Betul. namanya UKT ya. Ya, itu juga bisa menjadi dasar yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu masih menempuh pendidikan formal tadi kan. Oke, berarti sampai 25 tahun 25 tahun, untuk bisa ya. menjadi tanggungan dari pekerjanya. Pekerjanya, Oke, iya. berarti nanti kalau semisal ada yang tanya nih, gimana nih saya masih kuliah, bisa ditanggung nggak? Jadi nanti ngurus saja surat keterangan kuliah atau bukti bayar UKT-nya untuk diserahkan ke HRD badan usaha di mana tempat pekerjanya ya, Betul. orang tuanya bekerja. Kemudian nanti dari HRD-nya bisa ngupdate di Langsung aplikasi diupload di aplikasi Edabu, nanti bisa langsung aktif ya. langsung aktif. Oke, Betul. luar biasa. Nah, kemudian nih Mas, kita kan tadi sudah membahas panjang kali lebar nih terkait itu ya. Mungkin ada lagi pertanyaan kalau semisal si pekerja ini ternyata sudah resign dari badan usahanya. Gitu kan ada nanya, kalau semisal dia resign dari badan usahanya, otomatis kan nonaktif ya Mas ya, Iya, betul. dia dan juga satu Iya. keluarganya. Nah kemudian itu bagaimana Mas? Apakah dia harus daftar mandiri, kemudian daftarnya lewat mana, atau langsung aktif menjadi peserta mandiri atau seperti apa? Jadi gini Kak Dani dan Sobat JKN Malang Raya, apabila pekerja penerima upah atau pekerja tadi itu sudah resign dari badan usaha, itu yang bersangkutan sebenarnya bisa memilih untuk pendaftarannya. Apabila kita merasa memang tidak mampu, itu bisa melaporkan ke kelurahan atau RT RW. Jadi nanti untuk iuran JKN-nya itu di cover oleh pemerintah. Oke. Apabila kita memang misalkan nih, kalau berhenti mungkin ada saving dana, jadi bisa untuk bayar iuran mandiri, kita bisa mendaftar iuran mandiri tadi. Oke. Untuk kanal pendaftarannya itu bisa lewat WA Pandawa, WA juga bisa Pandawa. nomornya 08118 165 165. Kemudian bisa juga melalui aplikasi mobil JKN. Atau kalau misalkan masih kurang lagi, boleh datang ke mall pelayanan publik atau datang ke kantor BPJS tempat. Oke, karena sudah sangat banyak kanal pelayanan informasi maupun administrasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, baik kanal pelayanan tatap muka maupun tanpa tatap muka seperti itu ya Mas Nanang ya. Baik, sebelum kita akhiri podcast kali ini, mungkin ada closing statement nih dari Mas Nanang selaku Relationship Officer kepada Sobat JKN. Baik, untuk para Sobat JKN di wilayah Malang Raya mungkin yang saat ini masih belum terdaftar sebagai segmen pekerja, padahal Sobat JKN ini aslinya sebagai pekerja, silahkan melapor ke HRD, atau mungkin kalau HRD-nya tidak ada respon, boleh langsung melaporkan ke petugas BPJS Kesehatan, salah satunya saya ini sebagai Relationship Officer. Harapannya setelah ada laporan dari pekerja, itu nanti badan usaha akan menindaklanjuti untuk pendaftarannya. Karena setiap tahun biaya berobat ini kan semakin mahal. Betul. Kalau misalkan kita tidak punya asuransi, maka lama-lama tabungan kita akan habis. Betul. Jadi ya. cukup mungkin Mbak Dani. Iya, karena memang haknya juga ya Mas ya, Betul. kan dia sebagai Iya. pekerja yang memang haknya itu didaftarkan menjadi peserta program JKN. Iya. Seperti itu ya. Baik, luar biasa sekali pembahasan kita kali ini. Semoga bisa memberikan edukasi dan juga informasi kepada Sobat JKN. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Nanang telah menyempatkan hadir dalam podcast kali ini. Semoga sehat selalu. Ya, terima kasih Sobat JKN telah menyaksikan Pandai JKN, podcast informasi dan edukasi program JKN. Selamat datang kembali, sampai jumpa kembali di podcast-podcast selanjutnya bersama saya Dani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.